Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya dengan Rudi Wibowo. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan program studi Sistem Informasi. NIM saya 056886629. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Tuton pada mata kuliah struktur data. Berikut video saya. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, berikut soal atau pertanyaan pertama. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama jumlah baris. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menggunakan Eclipse IDE sebagai compilernya. Berikut videonya. Baik rekan-rekan, kita mulai saja. Di sini saya menggunakan Eclipse IDE untuk compilernya, di mana nanti di sini saya akan membuat menyelesaikan tugasnya menggunakan program Java. Kita buat dulu ya. Untuk kelasnya saya namakan struktur data. Tugas struktur data. Oke, ini saya klik supaya tidak perlu terlalu banyak mengetik dari awal. Oke, di sini kita sudah ada lembar kerja kita, tampilan kerja kita sesuai dengan soal atau tugas pertanyaan nomor pertama. Kita diminta untuk membuat variabel dengan tipe data integer, dan untuk di programan bahasa Java kita boleh langsung memanggil tipe data lalu mengetikkan variabelnya, variabel jumlah baris. Oke. Di sini kita bisa mengisikan variabel jumlah baris. Jumlah baris sama dengan kita coba isikan 50 dan kita coba tampilkan ya jumlah baris. Oke, lalu coba kita jalankan. Kita oke dulu. Oke, dari hasil output atau keluaran program pemrograman bahasa Java kita sudah sesuai ya. Jadi saya ketikkan 50 di sini, keluarnya 50. Oke, dalam bahasa Java itu, pemrograman bahasa Java, untuk variabel tidak boleh ada istilahnya mungkin bahasanya white space. Jadi tidak boleh ada spasi, tab atau jarak. Dan untuk variabel sendiri dia boleh berupa huruf kombinasi dengan angka, atau seperti ini huruf saja. Tapi untuk angka saja dia tidak bisa. Oke ya. Jadi untuk soal pertama kurang lebih seperti ini. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan untuk soal pertanyaan nomor 2, di mana kita diminta untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kalimat baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Berikut program Java-nya. Oke, baik rekan-rekan, berikut proses pengerjaan untuk pemrograman Java pada soal nomor 2, di mana kita diminta untuk menuliskan variabel dengan tipe data string. Jadi kita buat saja langsung string. Sebagai informasi teman-teman, untuk tipe data string pada penulisan pemrograman bahasa Java itu kita wajib menggunakan huruf S untuk kata huruf depannya ya, seperti yang tertampil. Terus variabelnya kalimat baru kita berikan isinya. Dan untuk penulisan
variabel isi dari variabel string itu kita wajib menggunakan apa ini namanya, tanda petik 2. Kemudian nanti kita tuliskan isinya di dalam tanda petik tersebut, deklarasi tipe data string. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, nanti kita tampilkan, sebentar, saya ada yang kurang. Lalu kita tampilkan dengan memanggil variabelnya kalimat baru, ya, kurang lebih seperti ini. Kita coba jalankan. Oke, di sini tertampil ya teman-teman ya, deklarasi tipe data string. Sebagai informasi juga, kalau tadi kita sebelumnya menggunakan tipe data integer, di mana tipe data integer merupakan tipe data primitif, dan untuk tipe data string tergolong termasuk dalam tipe data non primitif, yang dimana ketika kita menuliskan isi dari variabel kita perlu menuliskan menggunakan tanda petik, karena isi dari variabel string itu merupakan kumpulan karakter, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, soal nomor 2 sudah kita selesaikan. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Soal nomor 3, buatlah pendeklarasian array 1 dimensi dengan 4 angka tipe data integer yang berisi angka 07, 10, 20, 23. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, mari kita kerjakan. Oke, baik teman-teman, rekan-rekan semua, sekarang kita akan melanjutkan kepada soal pertanyaan 3, di mana kita diminta untuk membuat variabel pemrograman Java menggunakan tipe data integer dengan kombinasi array. Oke, kita langsung saja kita tuliskan tipe datanya integer, dan untuk array sendiri dia menggunakan simbol apa namanya ya, ini kurung siku ya, siku. Lalu kita tuliskan variabelnya 4 angka. Oke, new integer. Sini kita kurung array. Lalu kita berikan nilainya ya, ada tadi 07, 10, 20, 23 ya. Sini kita tutup. Lalu kita panggil, oke, kita print, panggil nama variabelnya. Nah, untuk tipe data array sendiri sebenarnya dia ada apa ya, punya penyebut untuk penyebut posisinya. Artinya kalau kita bilang ketika kita mau memanggil 07 itu dia dimulai dari angka 0 ya, artinya posisinya ada di dalam angka 0. Kalau untuk 10 di 1, 20 nya 2, dan 23 nya 3. Jadi ketika kita mau memanggil angka 7, kita di sini tuliskan 0 ya. Coba kita jalankan. Nah, di sini muncul angka 7. Jadi
kalau untuk index array itu untuk awal selalu pastinya dimulai dari 0 ya teman-teman semua. Oke, kalau kita panggil aja semua. Ini kita copy paste aja ya biar gampang. Oke, indeks ini data panjang 2 3. Coba panggil. Nah, di sini seperti yang terlihat teman-teman, untuk integer array indeks 0 dia akan memanggil angka 7 atau 07. Untuk satunya dia memanggil 10, duanya dia manggil 20, dan untuk indeks ketiganya dia memanggil angka 23 dengan panjang data dan 4 data ya. Oke, dari saya untuk soal nomor 3 demikian pengerjaannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita lanjut ke soal latihan pertanyaan 4, di mana kita diminta untuk buat pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama alfabet, tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom seperti pada matriks. Oke, berikut matriksnya. Matriks array 2 dimensi. Kita lanjut. Oke, baik rekan-rekan, sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 4, di mana di soal nomor 4 ini kita diminta untuk membuat variabel array 2 dimensi dengan tipe data string dengan mengikuti metrik seperti ini, kurang lebihnya nanti PSN WLB VRE. Oke, kita mulai saja. Kita tandakan dulu soal nomor 4. Oke, untuk tipe datanya string ya. Tipe data string dengan konsep dua array, berarti kita perlu menggunakan 2 kurung kurawal ini seperti ini, dengan variabelnya tadi alfabet ya, alfabet. Oke. Kita input, kita isikan tipe datanya. Isi variabelnya PSN WLP. Oke, karena string kita harus menggunakan tanda petik 2 P, lalu PS, N. Oke. Lalu W, L ya. Lalu B.
F R E. Oke, kita tutup. Kita coba Oke, kita coba tampilkan, dan untuk menampilkannya kita perlu memanggil. Jadi kalau kita baca dalam pemrograman Java ini baris, dan untuk PWT ini kita sebut kolom. Nah, untuk baris selalunya kita untuk menentukan indeksnya kita mulai dari 0. Jadi untuk barisnya itu kita panggil dulu alfabet. Kita coba dulu ya. 1. Kita untuk memanggil baris pertama ya, kolom ke-1. Jadi ini kolom 0, kolom 1, apakah keluarnya akan S? Kita coba ya. Nah, sesuai. Jadi dalam menentukan indeksnya kita ya, dalam menentukan indeksnya, untuk menentukan indeks S itu dia berada di baris ke-0 ya, ini baris ke-0 dan kolom ke-1. Ini karena ini kolom ke-0, ini kolom ke-1, ini kolom ke-2. Ini kurang lebih seperti itu. Tapi kita berhasil. Kita coba misalnya kita mau manggil L. Seperti ini kita rubah jadi 2. Ini N baris ke-0 kolom kedua. Ini kolom ke-1 baris ke-0 kolom ke-1 baris ke-1 2 kolom ke-1 ya, maaf ya. Untuk manggil L berarti dia ada di indeks baris ke-1, ini 0, ini 1, dan dia ada di kolom ke-1. Ini kolom ke-1, ini kolom ke-0, ini kolom ke-1 ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut untuk membuat matriks seperti di gambar. Dia matriks yang nanti menjadi PSN, WLB, VRE. Untuk membuat ini, ya, kita menggunakan for. Saya matikan dulu. Oke, kita buat rumusannya. For integer katakan perulangan barisnya itu kita kasih I sama dengan 0, yang dimana
I lebih kecil I lebih kecil dari panjang variabel. Berarti variabelnya alfabet length. Oke. Lalu kita ulangi. Oke ya, jadi perulangan barisnya untuk kita bisa membuat matriksnya, kita perulangan menggunakan for perulangan baris I sama dengan 0, yang dimana perulangan I sama dengan 0, yang dimana I lebih kecil dari panjang variabel. Oke, kita buat untuk kolomnya. Kita gunakan for kembali, lalu integer, katakan aja kolomnya J sama dengan 0 ya, sama dengan J 0, di mana J lebih kecil dari panjangnya baris. Jadi alfabet I ya, naik C, kita ulang. Oke, lalu sini XSO kita coba print, cuman kita print supaya dia tidak langsung enter. Kita hapus saja ln nya, kita panggil print alfabet array I dan C. Lalu biar bagus kita tambahkan koma, rapi ya. Kita coba menjalankan. Nah ini kan sebenarnya kalau kita lihat PSN, WLB, BF, RE sudah benar ya urutan pemanggilannya. Supaya tampilannya seperti matriks ini, kita tambahkan enter saja ya. Bentar, saya buatkan lebih seperti ini. Oke, berhasil kan, jadi PSN, WLB, FRE dengan bentuk variabel seperti pada gambar. Oke, soal nomor 4 sudah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, baik, selanjutnya kita melanjutkan pertanyaan soal nomor 5, di mana pada soal nomor 5 kita diminta untuk membuat deklarasi linked list dengan nama list angka, nama variabel list angka yang memiliki list 26, 8, 23, 24, 16. Pendeklarasian tersebut menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan dulu sedikit apa itu
link list ya. Link list itu kalau saya boleh mengandaikan, kita boleh mengandaikan, bayangkan sebuah kereta api, setiap gerbong berisi penumpang atau data dan memiliki sambungan ke gerbong berikutnya. Jika sambungan putus, kamu kehilangan akses ke gerbong-gerbong di belakangnya. Link list adalah sekumpulan gerbong yang disebut dengan node. Setiap node menyimpan dua hal, yaitu data itu sendiri dan alamat pointer menuju node selanjutnya. Kalau kita lihat, berbeda dengan array yang memesan tempat di memori secara berderet, seperti deretan kursi bioskop, link list lebih fleksibel karena node bisa tersebar di mana saja di memori selama mereka saling merujuk. Oke, untuk menjawab soal nomor 5, kita perlu tahapan untuk membuat link listnya. Untuk membuat link list di Java, kita memerlukan 3 langkah utama. Langkah 3 hal itu, yang pertama membuat blueprint atau class node, menentukan apakah isi dari setiap gerbong, lalu membuat kelas struktur untuk tempat kita mengelola operasionalis seperti menambahkan data. Yang terakhir adalah inisiasi data, di mana nanti kita memasukkan angka-angka yang kita inginkan. Oke, berikut pengerjaannya. Oke, baik rekan-rekan, kita lanjutkan untuk penyelesaian tugas 1 soal terakhir untuk pertanyaan nomor 5, di mana di dalam pertanyaan atau tugas soal nomor 5 ini kita diminta untuk mendeklarasikan variabel link list yang sebelumnya saya sudah memberikan sedikit gambaran apa itu link list ya. Kalau boleh saya sederhanakan dengan definisi saya, link list itu kalau menurut saya array terarah ya, artinya berbeda dengan array pada umumnya. Kalau array pada umumnya kan dia sudah mempunyai urutan untuk indeks variabelnya ya, artinya dimulai dari angka 0, 1, 2 dan berikutnya dan sebagainya. Untuk link list kita bisa memberikan artinya nilai kemana, menentukan variabel mana aja gitu lah ya. Artinya kita boleh memilih variabel yang ingin kita tunjuk atau kita ambil. Dan untuk pengerjaannya kita perlu mengawali untuk import utility-nya dulu ya. Jadi sebelum mengerjakan kita perlu membuat dulu import java.util.link list. Oke, seperti ini. Baru oke, nanti ini kita di sini aja. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dalam mengerjakan atau mendeklarasikan link list kita perlu 3 hal utama. Pertama, saya buat tulis ini saja ya. Kita perlu mendeklarasi link list dengan nama, tadi kalau tidak salah namanya list angka ya, list angka. Oke, berikut deklarasinya link list, kita menggunakan tipe data integer, lalu list angka new link list. Oke, kita deklarasikan seperti ini. Lalu kedua, kita perlu menambahkan data sesuai dengan urutan yang tadi diminta ya. Jadi kita buat keterangannya dulu, menambahkan data sesuai dengan urutan yang diminta atau yang sudah ditentukan
bukan menurut soal tadi ya, kurang lebihnya. Sorry, pernyataan. Oke, di sini kita memasukkan data. Kita seperti tadi datanya 26, 8, 23, 24, 16 ya. List angka, kita add nilainya 26 ya untuk nilai pertama. Saya copy aja ya biar cepet. Kita buat dulu saja, kalau nggak salah tadi 1 2 ya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke, dengan nilai 26. Sini saya cukup 8 ya, tidak perlu 08 karena tipe data integer. 23 24 16. Oke ya, jadi kita sudah memberikan datanya. Lalu yang ketiga, kita menampilkan isi. Oke, kita tampilkan isinya ya. Jadi untuk memanggil isinya kita buat supaya jauh lebih rapi. Isi list angka. Oke. Kita spasi tambah list angka. Oke, mari kita coba ya jalankan. Oke, berikut output atau keluaran dari pemrograman Java kita untuk tugas 5. Di sini hasilnya isi list angka sudah sesuai dengan apa yang diminta di soal, akan mengeluarkan data di urutan angka 26, 8, 23, 24, dan 16. Kalau boleh saya jelaskan sedikit, linked list integer ini kita menggunakan library bawaan Java ya. Di sini integer menjalankan list yang isinya berisi angka bulat ya. Terus untuk add ini mungkin yang tadi kita bilang metode ini digunakan untuk menyambungkan list menyambungkan gerbong tadi yang kita sampaikan di awal. Jadi di sini kalau boleh kita bilang ini adalah komen untuk memberikan sambungan-sambungannya tadi. Dan kalau kita gambarkan cara kerja di belakang layarnya, untuk list angka add 26 ini kita boleh bilang ini node pertama atau head ya, karena dalam linked list itu biasanya ada istilah head sama tail, artinya untuk kepala dengan buntutnya. Ini untuk headnya di add 26, dimana dia nanti pada saat kita add 26 dia berisi 26 dan akan menuju ke angka 8 atau node berikutnya ya, gerbong berikutnya. Begitu pula nanti untuk di angka 8 dia menuju ke angka 23-nya untuk indeksnya ya, anggapnya seperti itu. Untuk data berikutnya 23 menunjuk ke list di gerbang nomor 24 kalau kita boleh bilang. Dan untuk yang ini merupakan list tail atau buntut nilai terakhir yang dia sudah tidak ada nilai lagi, jadi ini bisa dibilang nilai akhirnya. Kurang lebih seperti itu yang mungkin bisa saya jelaskan.
Demikian akhir pengerjaan tugas 1 untuk tugas struktur data. Saya mohon maaf kalau ada penjelasan kurang baik, dan ketika ada masukan atau hal-hal yang dirasa kurang, teman-teman atau rekan-rekan boleh komen di kolom komennya. Dan untuk tutor pembimbing, terima kasih. Berikut tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.